Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafla Tasya Kamila Agustin dari kelas 5B Malam NIM 241222085. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS dari Pak Reski. Nomor 1, PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternak, yakni A. Identifikasi resiko utama yang dihadapi bisnis ini adalah: yang pertama, resiko operasional, gangguan logistik akibat banjir seperti keterlambatan distribusi pakan atau hasil ternak, kerusakan infrastruktur peternakan seperti kandang atau peralatan. Karena banjir, gangguan pasokan air bersih untuk operasional peternakan. Yang kedua, yakni resiko kesehatan ternak, penyebab penyakit yang lebih cepat akibat kondisi lembab dan sanitasi buruk. Kematian ternak disebabkan oleh infeksi atau kurangnya pengelolaan kesehatan. 3. Resiko finansial, biaya tambahan untuk perbaikan kerusakan akibat banjir, penurunan pendapatan jika produksi terganggu. 4. Resiko lingkungan, potensi pencemaran lingkungan dari limbah peternak jika tidak dikelola dengan baik selama banjir. Adapun strategi mitigasi resiko yang dapat diterapkan. Nomor 1, mitigasi resiko operasional. Membangun kandang dan fasilitas peternakan di lokasi yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko banjir, menggunakan material tahan air dan struktur yang kuat pada kandang, menyediakan jalur distribusi alternatif untuk logistik selama banjir. 2. Mitigasi resiko kesehatan ternak, melakukan vaksinasi rutin untuk mencegah penyakit, memastikan kebersihan kandang dan sanitasi lingkungan terjaga, menyediakan dokter hewan yang siap menangani masalah kesehatan ternak. 3. Mitigasi resiko finansial, mengalokasikan dana darurat untuk perbaikan dan penanggulangan resiko, mengasuransikan peternakan terhadap resiko banjir dan penyakit ternak. 4. Mitigasi resiko lingkungan, membuat sistem pengelolaan limbah yang baik untuk mengurangi pencemaran, menanamkan vegetasi di sekitar peternakan untuk membantu penyerapan air dan mencegah erosi. Nomor 2. Sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam bentuk proyek teknologi dengan biaya awal 500 juta ditambah 85 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 150 juta ditambah 80 juta. Selama 5 tahun, tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Yang A, hitung nilai sekarang bersih NPV, Net Present Value. B, jika IPP proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Yang A, untuk NPV, menghitung net present value-nya diketahui, arus kas bersih tahunan 235 juta, tingkat diskonto 12% atau 0,12. Tahun ke T sama dengan 1, 2, 3, sampai 5. Jumlah tahun 5 tahun. CO investasi awal 585 juta. Catatan, 235 juta didapatkan, 150 juta ditambah 85 juta dan 235 juta. Yang kedua, 585 juta didapatkan dari 500 juta ditambah 85 juta sama dengan 585 juta. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di slide yang ada gambarnya ya. Untuk jawaban B, apakah proyek layak dijalankan jika IRR 14%? Keputusan berdasarkan NPV. Jika NPV lebih dari 0, maka proyek layak dijalankan. Dalam kasus ini, NPV sama dengan 263,47 juta.
sehingga proyek layak dijalankan berdasarkan IRR. IRR 14% lebih tinggi daripada tingkat diskonto 12%. Artinya, tingkat pengambilan proyek lebih besar dari biaya modalnya, sehingga proyek ini layak dijalankan karena memiliki NPV positif 263,47 juta dengan IRR 14%. Lebih tinggi daripada tingkat diskonto 12%. Untuk nomor 3, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta ditambah 85 juta. Pendapatan per bulan diproyeksikan 20 juta ditambah 85 juta dengan biaya operasional 12 juta ditambah 85 juta. Untuk A, hitung waktu balik modal. Untuk yang B, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Untuk payback periodnya, waktu balik modal diketahui investasi awal adalah 100 juta ditambah 85 juta sama dengan 185 juta. Pendapatan per bulan sama dengan 20 juta ditambah 85 juta sama dengan 105 juta. Biaya operasional per bulan sama dengan 12 juta ditambah 85 juta sama dengan 97 juta. Keuntungan bersih per bulan sama dengan pendapatan dikurangi biaya operasional sama dengan 105 juta ditambah 97 juta sama dengan 80 juta. Sama dengan 8 juta. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di bawah yang poin yang slide payback periode waktu balik modal, payback periode nggih. Terus selanjutnya, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Jawabannya, waktu balik modal yang dihitung 1 tahun 11 bulan lebih dari waktu maksimal yang diharapkan 2 tahun. Oleh karena itu, usaha ini layak untuk dijalankan. Adapun untuk soal yang nomor 4, sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 50 juta ditambah 85 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Untuk pertanyaan yang A, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Yang B, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak? Untuk jawaban yang nomor 4, jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point diketahui biaya tetap fixed cost sama dengan 500 juta ditambah 85 juta sama dengan 135 juta. Biaya variabel sama dengan 25.000. Harga jual per porsi sama dengan 50.000. Rata-rata penjualan per bulan 2.000 porsi. Untuk penjelasannya bisa dilihat yang gambar di slide bawahnya. Terus untuk B, rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi. Apakah bisnis ini sangat menguntungkan? Jawabannya bisa dilihat yang di gambarnya itu. Terus untuk kesimpulan, bisnis ini tidak menguntungkan dengan penjualan 2.000 porsi per bulan karena belum mencapai titik impas BEP dan menghasilkan kerugian. Untuk mencapai keuntungan, perlu ada peningkatan penjualan atau pengurangan biaya jika ingin mendapatkan untung. Untuk pertanyaan yang nomor 5, sebuah perusahaan minum herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Yang kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tapi dekat dengan pasar utama.
Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari lokasi tersebut. Untuk menjawab dari soal tersebut, adapun faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi bisa dilihat dari aksesibilitas. Yang pertama, lokasi A unggul dalam akses ke pemasok bahan baku yang dapat menekan biaya logistik dan menjaga ketersediaan bahan. Untuk yang kedua, lokasi B lebih dekat dengan pasar utama sehingga dapat meningkatkan potensi penjualan karena lokasinya sangat strategis. Adapun juga bisa dilihat dari biaya transportasi. Lokasi A kemungkinan memiliki biaya transportasi lebih tinggi untuk mendistribusikan produk ke pasar utama. Untuk lokasi B memiliki biaya transportasi lebih rendah untuk pengiriman ke konsumen, tetapi mungkin lebih tinggi untuk mendapatkan bahan baku. Adapun dari segi permintaan pasar, lokasi B lebih dekat dengan pasar utama, sehingga lebih potensi untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak dan mengurangi waktu dalam pengiriman. Untuk efisiensi operasional, dari segi lokasi A, lebih efektif jika bisnis fokus pada operasional bahan baku. Untuk lokasi B, mendukung kecepatan layanan terhadap konsumen. Dari biaya sewa atau pembelian lokasi, perlu dibandingkan biaya sewa atau pembelian antara kedua lokasi untuk menentukan lokasi yang lebih ekonomis. Untuk instruktur pendukung, yaitu ketersediaan untuk infrastruktur pendukung. Tersedia infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, dan air harus sangat diperhatikan dalam pemilihan tersebut. Untuk rekomendasi berdasarkan lokasi masing-masing. Untuk segi rekomendasi, jika bisnis fokus pada efisiensi biaya bahan baku saja, seperti lokasi A, lebih baik karena mempermudah akses untuk ke pemasok. Dan untuk jika bisnis fokus pada penjualan dan kedekatan pada pelanggan, lokasi B lebih cocok karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi waktu pengiriman. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.